Oke, ketemu lagi kawan-kawan. Kita agak speed pembicaraan kita di bulan Mei ini ya, untuk perspektif nanti tahun 2027. Topiknya adalah krisis 2027. Topik kali ini krisis 2027. Sekarang mulai sering muncul seperti suara retakan kecil di dinding ekonomi dunia. Belum tentu rumahnya bobol, tapi banyak analis mulai melihat tekanan yang bisa meledak kalau beberapa faktor bertemu di waktu yang sama. Yang menarik, krisis 2027 yang dibahas sekarang bukan model versus yang 2008 lalu ya. Kalau 2008 itu ledakan utang properti dan bank, maka 2027 lebih mirip perang energi plus bunga tinggi ditambah dengan gelembung aset dan perlambatan global. Beberapa pemicunya, yang pertama nih, harga energi dan perang Timur Tengah. Sekarang banyak lembaga ekonomi dunia takut pada efek perang Iran dan jalur minyak Hormuz. Kalau minyak tetap mahal, inflasi susah turun. Itu Reuters ya, ada di beritanya, dicek aja di sana. Masalahnya kalau inflasi tinggi dan bank sentral tahan suku bunga tinggi, akibatnya cicilan mahal, bisnis seret, properti melambat, daya beli turun, market gampang panik, sell. Di bibit strategi, ekonomi lemah tapi harga tetap mahal. Yaitu stagflasi ya, bibitnya itu bibit stagflasi. Yang kedua, saham. EA dan teknologi dianggap mulai terlalu mahal. Beberapa analis mulai membandingkan market sekarang dengan .com bubble dahulu. Bahkan ada yang memprediksi bubble besar bisa pecah sekitar 2027. Ada di Fortune, dicek aja coba. Karena sekarang uang banyak masuk AI. Valuasi saham teknologi melambung. Investor mulai terlalu optimis. Biasanya market paling berbahaya justru saat semua merasa aman. Yang ketiga, utang global sudah besar. Negara-negara habis keluar uang besar sejak pandemi. Subsidi, perang, stimulus, lalu cetak uang. Sekarang bunga tinggi, jadi bayar utang makin berat. Kalau ekonomi melambat bersamaan, negara, perusahaan, bahkan bank bisa mulai bengek ya, atau batuk berdarah ya secara finansial. Dan keempat, dunia sedang terbelah. Perdagangan dunia sekarang tidak sesantai dulu. Amerika versus Cina nih. Bank Barat vs Timur. Tarif naik, supply chain makin rapuh. Ini bikin ekonomi global tidak seefisien dulu. Nah, dampaknya di trader, forex, dan kripto gimana? Forex biasanya volatilitas naik, growth sering kuat, US sering dicari saat panik, peer jadi liar, spread bisa melebar. Trading yang punya risk management bagus bisa justru dapat peluang besar. Trader tanpa plan bisa seperti nelayan pakai perahu bocor di tengah badai. Kripto sering disebut safe haven baru, tapi kenyataannya kalau krisis besar datang, banyak investor tetap lari ke cash ya, dolar Amerika. Jadi kripto bisa jatuh dulu keras, baru nanti pulih kalau orang mulai tidak percaya bank. Makanya kripto di era krisis seperti sering kayak roller coaster yang bautnya longgar. Ngeri. Investor vs trader saat krisis ini menarik sekali. Investor punya modal besar, tapi sering lambat bergerak. Trader punya skill, adaptasi cepat, tapi mental diuji habis-habisan. Di era krisis, yang menang bukan paling pintar, tapi yang paling bisa bertahan. Karena market saat krisis itu seperti hutan berkabut. Yang selamat bukan rusak tercepat, tapi yang tahu kapan diam, kapan lari, dan kapan jangan masuk hutan sama sekali. Oke kawan-kawan, ulasan lebih detail bisa dibaca di e-booknya Krisis 2007 versi Lilo Class. Dan nanti akan saya berikan linknya untuk dibaca e-booknya. Bagi yang ingin bergabung dengan kelas, silakan kontak langsung nomor di bawah ini. Thank you.